Kejaksaan Negeri Toba Samosir menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus dugaan penistaan agama yang sempat menggegerkan publik dan viral di media sosial, medsos, beberapa waktu lalu. Kasus dugaan informasi dan transaksi elektronik itu dilakukan tersangka Lukman Dolok Saribu yang berdomisili di Sorong, Papuan Barat terkait konten ujaran kebencian dan penistaan agama melalui postingannya di media sosial pada akun Snack Video. Hal itu dilakukan tersangka di kedai tuak di Lumbana Bolon, Desa Dolok Saribu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba pada Sabtu 25 November lalu sekira pukul 10 WIB. Pelimpahan tersebut diterima oleh Kejaksaan Toba Samosir dari penyidik Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Utara di kantor Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada hari Kamis kemarin. Kepala Seksi Intelijen Kejari Toba Samosir Oloan Sinaga mengatakan Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah menerima pelimpahan barang bukti beserta tersangka dari penyidik Polda Sumut dan Kajatisu terkait kasus dugaan informasi dan transaksi elektronik. Oloan menjelaskan, setelah berkas dinyatakan lengkap dan dapat diterima, tersangka langsung dilakukan penahanan di rumah tahanan kelas 2B Balige. Selanjutnya, pihak Kejari Toba Samosir akan menyiapkan dakwaan dan menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba agar secepatnya disidangkan. Atas perbuatannya, tersangka Lukman Dolok Saribu dijerat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45. A ayat 2 URI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas URI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atas pasal 156 AKUHP pidana dari penyidik Polda Sumut. Diketahui sebelumnya, Lukman Dolok Saribu diamankan pihak Polres Toba dan kemudian diserahkan kepada Polda Sumut untuk dilakukan proses hukum. Oloan juga menjelaskan bahwa tersangka Lukman Dolok Saribu saat melakukan dugaan penistaan agama menyebut ujaran kebencian kepada kelompok tertentu atas situasi konflik yang ada di Palestina saat ini. Hari ini pihak dari Polda Sumut bersama dengan rekan-rekan dari tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan proses tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti terkait dengan tersangka penistaan agama yang terjadi sempat viral di Kabupaten Toba tanggal 25 November 2003 di sebuah warung tua di Lumbana Bolon, Kecamatan Uluan. Jadi hari ini dilakukan proses tahap 2 untuk ditingkatkan ke penuntutan. Kita akan disidangkan nanti di Pengadilan Negeri Balige. Dalam waktu dekat kita akan limpahkan perkara tersebut dan terhadap tersangka tersebut sekarang ditahan di rutan Balige. Dari hasil pemeriksaan Kejaksaan Toba Samosir sendiri, Pak, seperti apa niat pelaku untuk hal ini? Ya, jadi niat pelaku ini kan pada saat itu kan pengakuan pelaku pada saat pemeriksaan oleh jaksanya, oleh penuntut umum, bahwa dia melakukan itu karena memang menyadari bahwa itu memang merupakan ujaran kebencian. Apakah dipengaruhi alkohol atau minuman keras? Kalau dibilang dipengaruhi alkohol, saya rasa itu karena pengakuan tadi oleh tersangka itu dia sadar bahwa pengakuan itu dibuat di kedai tuak. Kira-kira Pak, tuntutan seperti apa yang diterapkan Kejaksaan Toba Samosir untuk hal ini? Jadi untuk itu nanti kita akan terapkan pasal yang disangkakan itu terkait dengan informasi transaksi elektronik ITE dan juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan subsidi pasal 156 ayat AKUHP. Baik Bapak, apa pesannya ini untuk kepada masyarakat luas untuk hal ini seperti ini? Jadi kita berpesan kepada masyarakat agar cerdas bermedia sosial. Kita juga harus hati-hati dalam melakukan postingan-postingan dan juga untuk menyebarluaskan berita-berita yang belum kita tahu kebenarannya. Boleh jelaskan Pak sedikit kira-kira ujar kebencian seperti apa yang diutarakan oleh pelaku sendiri? Nah, jadi terkait dengan ujaran kebencian yang disampaikan oleh tersangka adalah terkait dengan terjadinya peperangan antara Israel dan Palestina, bahwa si tersangka secara garis besar mengajak untuk melakukan pemboman terhadap kaum-kaum tertentu.